korupsi Pertamina rugikan negara sampai 193,7 triliun. Bagaimana sih awal kasus ini terungkap? Halo, perkenalkan nama saya Andisa Sekarningrum dengan NIM 1924137 dari kelas 19 3A 07. Kompas.com, Kejaksaan Agung menahan 7 tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja selama periode 2018 sampai 2023. Kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah Pertamina diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun. Bagaimana awal mula kasus korupsi ini terungkap? Kasus ini bermula dari peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 42 tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun, penyidikan Kejagung menemukan bahwa tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal itu membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Selanjutnya, dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker. Siapa saja ya tersangka kasus korupsi minyak mentah Pertamina? Berikut 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 sampai 2023. Yang pertama ada Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua ada SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Yang ketiga ada AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang keempat ada YF, pejabat di PT Pertamina International Shipping. Yang kelima ada MKN, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Yang keenam ada DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Ketujuh ada GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Penetapan status tersangka tersebut berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti dokumen yang telah disita secara sah. Ketujuh tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari untuk kebutuhan penyidikan dimulai sejak Senin 24 Februari 2025. Apa peran 7 tersangka dalam kasus korupsi Pertamina? Rifa Siahaan bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Mereka juga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Rifa Siahaan bahkan menyulap BBM Pertalite menjadi Pertamax. Sisi lain, YF melakukan markup kontrak pengiriman pada saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui PT Pertamina International Shipping. Markup kontrak pengiriman yang dilakukan tersangka YF, negara harus membayar fee sebesar 13-15% yang menguntungkan tersangka MKN. DW bersama GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi. GRJ dan DW juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Rifa Siahaan untuk produk kilang. Bagaimana ya respon Pertamina terkait kasus korupsi minyak mentah? PT Pertamina Persero menanggapi dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding serta kontraktor kontrak kerjasama atau KKS periode 2018 sampai 2023. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso menyatakan perusahaan menghormati langkah Kejagung dalam menjalankan proses hukum. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat untuk membantu proses hukum agar berjalan dengan lancar dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pertamina menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai tata kelola perusahaan yang baik serta mengikuti peraturan yang berlaku.
Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.